Shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bareng kakak di pengajaran sekolah minggu online. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik duduk yang manis, ambil Alkitabnya, dan juga siapin alat tulisnya. Oke? Kakak tunggu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Diulangi setelah kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih bisa beribadah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membimbing kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya dengan baik. Kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita buka kitab kita dari Yohanes 14 ayat 6. Semuanya sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Akulah jalan. Adik-adik ada yang tahu nggak maksudnya apa? Nah, akulah jalan di sini bukan berarti Yesus yang menunjukkan jalan, tetapi Yesus sendiri adalah jalan kita menuju Bapa. Akulah kebenaran, artinya Yesus adalah kebenaran satu-satunya. Kalau adik-adik mendengar ada jalan lain menuju surga, itu tidak benar. Karena hanya Yesuslah kebenaran itu. Akulah hidup. Yesus adalah sumber kehidupan yang bisa menganugerahkan hidup benar kepada kita dan juga membimbing kita. Iri, marah, kesepian, rasa bersalah, penyesalan, bukankah marah dengan semua rantai itu di sekitarmu? Apa tidak kau lepaskan salah satu rantai itu dan ikut Aku? Apa kau yakin? Apakah kau tahu berapa banyak dosa yang telah kau lakukan? Tuhan itu suci, kau tahu? Orang sepertimu bahkan tidak layak untuk berpikir bahwa Dia akan menerimamu. Maksudku, lihatlah dirimu. Kau adalah pendosa. Jangan coba menyangkal bahwa kau menikmati untuk melakukan dosa. Sudahlah, kau layak berada di sini denganku. Maaf Tuhan, tapi saya tidak layak menerima kasih-Mu. Rantai itu hanyalah bukti dari hal-hal buruk yang telah saya lakukan dan tidak akan bisa saya lepaskan. Saya telah mencoba, tetapi saya telah gagal berkali-kali. Saya tidak akan cukup kuat untuk menghancurkan rantai ini. Semua hal yang hanya menarikmu kembali, anakku, kau hanya perlu meninggalkan mereka di belakang. Anakku, kau telah tinggal di rantai itu terlalu lama. Tidakkah kau berpikir? Sekarang aku memanggilmu. Hancurkan rantai-rantai itu dan ikutlah Aku. Sudah, menyerah saja, kau begitu lemah.
Tuhan, saya tidak ingin hidup dalam rantai ini lagi. Tapi sekalipun saya bisa hancurkan, saya ini sudah kotor. Itu tidak akan mengubah semua hal buruk yang pernah saya lakukan. Apakah Kau dapat benar-benar memaafkanku dan menerimaku? Rasa bersalahmu itu baru saja menjadi rantaimu yang harus Kau hancurkan, anakku. Apakah Kau ingin hidup dengan rantai, atau Kau ingin hidup bebas dari rantai di dalamku? Saya ingin hidup di dalam-Mu, Tuhan. Kalau begitu, hancurkan rantaimu dan ikutlah aku. Apakah Kau ingin meninggalkan masa lalumu di belakang dan berjalan ke masa depan yang telah Aku siapkan untukmu? Ya, saya ingin memiliki masa depan yang telah Kau siapkan untukku, Tuhan. Kalau begitu, hancurkan rantaimu dan ikutlah aku, anakku. Apakah Kau mengasihiku? Ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Adik-adik ingat gak cerita Paskah kita dulu? Tuhan Yesus telah disalibkan dan berkorban untuk kita demi menghapus dosa adik-adik, dosa orang tua, dosa kakak-kakak guru sekolah minggu, dan dosa semua orang. Yesus telah menunjukkan jalan satu-satunya menuju hidup melalui salib. Kematian Yesus membersihkan dosa kita, bukan dari satu atau dua dosa, tetapi dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Ingat, Tuhan berkata, untuk bisa masuk ke rumah Bapa hanya ada satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ingat ayat firman Tuhan kita tadi, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang waktunya kita dengerin sebuah lagu. Kalau adik-adik tahu lagunya, kita bernyanyi bersama. Kalau belum, kita belajar sama-sama juga. Oke, check this out.
Seperti yang dikatakan oleh firman yang kita dengar dan juga lagu yang kita dengar, Tuhan adalah jalan kebenaran. Dia ada satu-satunya. Nah, Tuhan telah menyediakan tempat buat kakak, buat adik-adik, di samping Bapa. Sekarang, tergantung bagaimana adik-adik agar bisa sampai di tempat itu. Sudah ingat caranya kan? Yaitu dengan selalu percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan untuk kita semua. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Selalu diingat ya, dan ditanamkan di dalam hati. Oke? Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa. Adik-adik, ambil sikap berdoa, lipat tangan, dan tutup matanya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Tuhan, kiranya Engkau selalu membantu dan membimbing kami. Dan bantulah juga kami untuk dapat memahami firman-Mu dan menanamkannya di dalam hati dan juga pikiran kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa, Mama, teman, kakak guru sekolah minggu, dan juga saudara kami yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik kamu melanjutkan aktivitasnya kembali, silakan. Tapi sebelum itu, lakuin aktivitas yang kakak berikan dulu ya. Kakak tunggu loh, oke? Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu di rumah. Semoga kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu nanti. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.